Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Santri-santri Madrasah Sanawiyah Qudsiyah yang saya sayangi, khususnya kelas 8. Untuk materi daring kali ini Faraid, saya akan lanjutkan pada masalah jad wa ikhwah. Sebelumnya mari kita berdoa memohon kemudahan dalam mempelajarinya, dan semoga ilmu kita diberikan ilmu yang barokah dan manfaat dan dimudahkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah jad wa ikhwah. Bisa kalian buka pada kitab Tsani halaman 9 yang paling bawah itu sampai halaman 11 untuk materinya ya, materi jad wa ikhwah. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk penambahan materi di situ. Mungkin ini saya akan jelaskan secara mudah dan ringkas ya. Tapi untuk pengetahuan atau penambahan materi bisa kalian baca sendiri pada kitab halaman 9 sampai 11 kitab Tsani ya. Oke, langsung saja untuk masalah jad wa ikhwah. Masalah jad wa ikhwah itu apa? Masalah jad wa ikhwah itu masalah kumpule jad mbah kong kakek lan ikhwah li ghairi Ikhwah li ghairi itu saudara ya. Ikhwah itu saudara, li ghairi yang bukan li om. Kalau gitu saudara yang li abawen atau li abin. Nah, di sini kata-kata ikhwah itu dia mewakili akhun atau ukhtun. Jadi bisa saudara lelaki, bisa saudara perempuan, akhun atau ukhtun. Untuk ikhwah sendiri itu jamak dari lafaz akhun ya. Kalau jamak dari lafaz ukhtun, saudara perempuan, itu akhwat. Jadi di sini ikhwah di sini itu cuma mewakili, bisa lelaki, bisa perempuan, pokoknya saudara ya. Nah, ketika jad kumpul dengan saudara yang selain li om, maka itu dinamakan masalah jad wa ikhwah. Kemudian masalah jad wa ikhwah sendiri itu masalah yang kita selesaikan untuk mengetahui bagian yang terbaik untuk jad. Karena jad di sini secara tidak langsung dia orang yang disepuhkan ya. Maka di sini dalam masalah jad wa ikhwah itu kita menyelesaikan beberapa masalah untuk jad yang bisa kita pilihkan mana yang terbaik untuk dia. Nah, kemudian untuk masalah jad wa ikhwah sendiri itu ada beberapa rumus atau kaidah. Ketika jad itu kumpul dengan ikhwah li ghairi saja, tidak ada ahli waris lainnya, maka nanti jad diberi pilihan bagian antara 1/3 dan muqasamah. Nah, muqasamah itu apa? Nanti saya terangkan. 1/3 ini bagian jad atau kaidah ya.
1/3 di sini itu bagiannya zat ketika dia kumpul dengan ikhwah saja, tidak ada ahli waris lainnya. 1/3 itu pertama kaidah untuk zat ketika kumpul dengan ikhwah dan tidak ada ahli waris lainnya. Kemudian bagian kedua untuk zat yaitu muqasamah. Ini bukan apa ya, bukan bagian zat semestinya, tetapi ini kaidah 1/3 ini. Kemudian muqasamah itu dalam masalah zat wa ikhwah, artinya muqasamah itu menghitung rata jumlah orang dalam masalah tersebut. Muqasamah itu artinya menghitung rata. Maksudnya gimana? Menghitung rata itu menghitung jumlah orang dalam masalah tersebut. Jadi ketika dalam masalah tersebut itu ada jadun ya. Kemudian ada 2 saudara lelaki atau akhwa ini. Maka kalau dihitung itu jumlahnya ada 3. Nah, itu namanya muqasamah. Yang dihitung itu jumlah orangnya dalam masalah muqasamah. Kemudian zat itu diberi wewenang memilih antara bagian 1/6, ini kaidah bagian 1/6, 1/3 bagi dan muqasamah ketika zat kumpul ikhwah li ghairi dan ahli waris lainnya. Maksudnya dan ada ahli waris lainnya. Ketika zat kumpul dengan ikhwah dan ada ahli waris lainnya, maka zat diberi pilihan bagian 1/6 atau 1/3 bagi atau muqasamah, dan nanti kita pilihkan bagian yang terbaik untuk Z. Nah, itu untuk pembukaannya. Nah, mungkin langsung kita contohkan saja untuk masalah Z wa ikhwah ini. Contoh ya. Contoh ketika Z kumpul dengan, contoh yang pertama dulu, Z kumpul dengan ikhwah saja. Seumpama kumpul dengan akhun li abawain. Nah, maka ketika Z kumpul dengan akhun li abawain seperti ini dinamakan masalah Z wa ikhwah. Kemudian ketika terjadi masalah seperti ini, maka Z harus diberi bagian yang pertama 1/3. Karena ini masalah Z wa ikhwah, maka Z di sini menggunakan kaidah ini yang atas. Z diberikan bagian pertama 1/3 dan nanti di sini muqasamah. Jadi kita menyelesaikan 2 masalah ya nanti. Pertama 1/3 bagian Z. Kemudian di sini akhun abawain mendapatkan asobah. Karena tidak ada ibnun, tidak ada abun ya, maka akhun di sini mendapatkan asobah ya. Kita selesaikan dulu bagian Z yang 1/3 ini. 1/3 maka asal masalahnya 3. Kita ambilkan langsung dari furud Z ya. Asal masalahnya 3 dibagi 3 1, sisanya 2 kita kasihkan ke asobah, karena asobah itu sisa ya. Setelah selesai, tidak ada problem lagi, tidak ada masalah lagi. Siham ini bisa dibagi adat ru'us, ini namanya jumlah orang ini namanya adat ru'us ya. Bisa 2 dibagi 1, tidak ada yang ingkisar ya. Kemudian kita lanjutkan untuk menyelesaikan masalah atau bagian Z yang kedua, yaitu muqasamah. Nah, muqasamah di sini tadi saya sudah jelaskan, muqasamah itu artinya menghitung rata jumlah orang yang ada di dalam masalah. Di sini Z sama akhun li abawain cuma 2 orang. Jadi asal masalahnya itu 2. Karena
jumlah orangnya cuma ada 2. Kemudian kita bagi rata, seperti makna asli muqasamah itu membagi rata ya. Kita bagi rata bagiannya, jadun 1, akhun etawen 1. Ini siham. Nah, setelah selesai masalah muqasamah, tidak ada masalah lagi, atau biasanya itu inkisar ya. Ini tidak ada inkisar. Jadi langkah terakhir kita membuat masalah jami'ah. Nah, di sini mungkin masalah jami'ah itu masalah yang atau cara pengerjaan yang baru untuk kalian-kalian ya. Untuk kalian semua itu mungkin masalah jami'ah itu masalah baru atau cara pengerjaan baru. Dan untuk masalah jami'ah sendiri itu caranya kita membandingkan antara aslul masalah pertama dan aslul masalah kedua. Di sini aslul masalah pertama yang kaidah sulus itu ada angka 3, dan aslul masalah kedua pada masalah muqasamah itu ada angka 2. Nah, di sini ada 2 dan 3. Ada angka 2 dan 3. Itu kalau dalam faraid ada perbandingan ya, itu dinamakan perbandingan mubayanah. Kalau mubayanah seperti ini, maka langsung dikalikan, nanti hasilnya menjadi masalah jami'ah. Nanti ketika kita sudah membuat masalah jami'ah, nanti kita bisa ketahui mana bagian yang terbaik untuk jad. Kalau belum kita jadikan masalah jami'ah atau belum kita selesaikan masalah jami'ahnya, maka belum jelas bagiannya jad yang terbaik antara sulus atau muqasamah. Masih belum kelihatan ya, masih satu ini satu. Belum kelihatan jelas mana yang terbaik untuk jad antara sulus atau muqasamah. Maka kita buatlah masalah jami'ah itu. Dan saya lanjutkan, tadi ada angka 2 dan 3. Ini kalau dalam faraid itu angka yang berbeda, atau bisa dikatakan perbandingan mubayanah. Perbandingan mubayanah itu caranya langsung dikali saja, 2 kalikan 3, 6. Nah, hasilnya ini dinamakan masalah jami'ah. Nah, 6 ini masalah jami'ah. Setelah kita ketahui masalah jami'ahnya, kemudian kita bagi dengan aslul masalah pada setiap bagian. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 2, 3. Hasil pembagian ini kemudian kalian kalikan ke semua siham. 2 dikalikan 1, 2. 2 dikalikan 2, 4. 3 dikalikan 1, 3. 3 dikalikan 1, 3. Nah, setelah selesai kita mengerjakan masalah jami'ah, maka akan kita ketahui mana bagian yang terbaik untuk jad. Di sini antara sulus atau muqasamah, kita lihat skor akhirnya atau siham bagian akhirnya ya, antara 2 dan 3. Jadi bagian yang terbaik untuk jad antara sulus kamil atau muqasamah, yaitu bagian muqasamah. Jadi jad di sini kita pilihkan yang muqasamah. Karena apa? Karena tadi dia yang disepuhkan ya, maka dia diberi wewenang untuk memilih bagian yang terbaik. Antara 2 dan 3, maka kita pilihkan yang 3. Kemudian kita tulis fal muqasamah khairun lil jad. Fal muqasamah khairun lil jad. Kita pilihkan yang ini untuk bagiannya jad. Nah, itu cara pengerjaan yang kaidah pertama ini. Nanti yang kaidah kedua menyusul insyaallah. Nah, itu caranya. Ini contoh yang pertama ya. Kemudian ada kaidah bisa kalian baca di bukunya juga. Nanti seumpama ketika jad itu kumpul dengan saudara tetapi perempuan, bukan lelaki. Kalau ini lelaki ya. Nanti seumpama kalau jad kumpul dengan saudara yang perempuan, nanti kaidahnya pada masalah muqasamah, jad itu harus dihitung 2 kali lipat dari saudara perempuan. Seperti kaidah ketika ada lelaki,
kumpul dengan perempuan, maka yang lelaki harus dihitung 2 kali lipat. Seperti ibnun dan bintun, itu sama-sama asobah ya, tetapi ketika mereka berdua ada atau dalam tatanan ahli waris ada mereka, maka ibnun harus mendapatkan 2 kali lipat dari bagiannya bintun. Nanti ini juga seperti ini, seperti itu, jadun dan akhun li abawen. Akhun juga harus dihitung 2 kali lipat karena dia kumpul dengan ukhtun, sama-sama sederajat, yaitu sama-sama saudara, maka lelaki yaitu akhun harus dihitung 2 kali lipat dari bagiannya ukhtun. Gitu juga jadun. Nah, untuk yang tadi ini bisa saya contohkan sekali lagi. Ketika jad kumpul dengan ahli waris perempuan ya, atau saudara perempuan. Nah, ahli waris perempuan, saudara perempuan. Jadun, kemudian ada seumpama 4 ikhwah li abawen dan ukhtaini li abawen. Nah, di sini jad kumpul dengan saudara perempuan. Tadi kaidahnya nanti pada masalah muqasamah jad harus dihitung 2 kali lipat ya. Di sini juga ikhwah dihitung 2 kali lipat. Oke. Ini jad kumpul dengan ikhwah saja, tidak ada ahli waris lainnya, maka kaidahnya jad diberi bagian 1/3 atau muqasamah. Jad diberi pilihan antara 1/3 dan muqasamah. Kaidahnya bagiannya jad. Bagiannya jad 1/3. Pertama, nanti kita pilihkan mana yang terbaik antara sulus atau muqasamah. 4 ikhwah asobah ukhtaini asobah bil ghair, karena diasobahkan ikhwah ya. Langsung masalahnya 3 dibagi 3 1, sisanya 2. Nah, 2 ini dibagi berapa orang? Nah, kaidahnya tadi gimana? Masih ingat enggak? Yaitu ketika ada lelaki sama perempuan yang sederajat kumpul, maka lelaki harus dihitung 2 kali lipat dari perempuan. Nah, di sini ada akhun li abawen lelaki dan ukhtun li abawen perempuan, maka akhun li abawen nanti dihitung 2 kali lipat. Jadi di sini ada 4 ikhwah, kalau gitu 2 kali lipatnya 8 ya. Ukhtain ini 2, jadi jumlahnya ini ada 10 orang. Yang 4 ikhwah ini dihitung 2 kali lipat jadi 8, ukhtain ini 2, jadi jumlahnya 10. 2 dibagi 10 orang nggak bisa, ini namanya ingkisar ya. Ketika siham dibagi adat ru'us, ini namanya adat ru'us. Nah, adat ru'us. Ketika siham dibagi adat ru'us tidak bisa, maka dinamakan ingkisar. Tetapi ingkisar di sini atau adat ru'us di sini itu bisa dibagi ya. Ketika siham, saya ulangi, ketika siham dibagi adat ru'us tidak bisa, maka itu dinamakan masalah ingkisar. Nah, kemudian kalau ingkisar bagaimana? Kalau ingkisar nanti caranya adat ru'us dikalikan aslul masalah dan semua siham. Nah, di sini adat ru'us di sini ternyata angka 10 ini itu bisa diperkecil dulu. Jangan langsung dikalikan ya, karena angka adat ru'us 10 ini kalau dibanding dengan siham itu bisa diperkecil ya, bisa dibagi 2 ya. Keduanya bisa dibagi 2. Kalau gitu 10 ini kita perkecil dulu, kita bagi 2 dulu, sama dengan 5. Nah, ketika sudah diperkecil, kemudian kita kalikan aslul masalah dan semua siham. 5 dikalikan 3, 15.
5 kalikan 1 5, 5 kalikan 2 10. Nah, 10 ini dengan perincian 8 untuk 4 ikhwah dan 2 untuk ukhta ini. Angka 10 ini perinciannya 8 untuk 4 ikhwah, karena tadi dihitung 8 ya. 8 untuk 4 ikhwah, 2 untuk ukhta ini. Atau bisa dengan cara seperti ini, 10 hasilnya kan 10 tadi, karena 5 dikalikan 2 10. 10 dibagi 10 orang, tadi jumlahnya 10 kan 1 dikalikan 8 ikhwah tadi, karena dilipat gandakan hasilnya 8. 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Nah, ini sudah selesai untuk yang sulus. Kemudian kita kerjakan lagi untuk yang muqasamah. Nah, ini untuk muqasamahnya hati-hati. Untuk muqasamahnya tadi saya sudah bilang Z itu dihitung 2 kali lipat kalau ada saudara perempuan. Dalam masalah muqasamah, Z harus dihitung 2 kali lipat karena ada saudara perempuan. Tadi muqasamah sudah saya terangkan. Muqasamah itu menghitung jumlah orang ya, menghitung jumlah orang pada setiap masalah. Nah, di sini Z ini nanti dihitung 2 kali lipat karena apa? Dia dalam masalah ini ada saudara perempuan. Nah, jadi Z ini dihitung 2, 4 ikhwah ini dihitung 2 kali lipat jadi 8. Ukhta ini dihitung 1 ya, tetap 2 kalau gitu. Nah, jadi jumlahnya ada 12. 12 ini dengan perincian Zadun 2, 4 ikhwah ini tadi 8, ukhta ini 2. Nah, seperti ini. Ini namanya masalah muqasamah, yaitu menghitung jumlah orang pada masalah. Pada masalah ini ya. Sudah itu untuk muqasamahnya tadi Zadun dihitung 2 kali lipat sebabnya ini tadi ada saudara perempuan ya. 4 ikhwah dihitung 2 kali lipat jadi 8 orang dihitung 2 kali lipatnya. Dan ukhta ini 2, jadi jumlahnya ada 12. 12 ini asal masalah pada muqasamah dengan perincian Zadun ini 2, 4 ikhwah ini 8, ukhta ini 2. Kemudian yang terakhir, setelah kita menyelesaikan kedua masalah, kita membuat masalah jami'ah. Tadi masalah jami'ah itu menghitung membandingkan antara asal masalah pertama dan asal masalah kedua. Nah, di sini ada 15 dan 12. Untuk cara yang paling mudah untuk mencari masalah jami'ah itu kita bisa membuat KPK. Untuk kedua angka ini kita buat KPK. Bisa kita buat dengan pohon faktor. Contohnya seperti ini. 15 dibagi 3, 5. Kemudian 12 dibagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Nah, setelah kita buat pohon faktor seperti ini, kemudian kita ambil angka yang sering muncul dan angka yang berbeda. Ada 2 pangkat 2, kemudian ada angka 3. Yang 3 ini gak usah diambil karena sudah mengambil 3 yang ini ya. Kemudian angka 5. Jadi untuk masalah jami'ahnya 12 dan 15 itu 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Itu jumlahnya
60. Masalah jamiah pada ini contoh kedua ini itu 60. Setelah kita ketahui masalah jamiahnya yaitu 60, kita bagi dengan asal masalah setiap ini bagian. 60 dibagi 15, 4. 60 dibagi 12, 5. Hasil pembagian ini kita kalikan ke semua siham. 4 kalikan 5, 20. 4 kalikan 8, 32. 4 dikalikan 2, 8. 5 kalikan 2, 10. 5 kalikan 8, 40. 5 kalikan 2, 10. Nah, setelah selesai kita bandingkan mana bagian yang terbaik untuk Z antara sulus atau muqasamah. Di sini sulus mendapatkan 20 bagian, yang muqasamah mendapatkan 10 bagian. Jadi yang paling baik untuk Z untuk masalah kedua ini, contoh masalah kedua ini yaitu sulus. Kemudian kita tulis fas-sulusu khairun lil jaddi. Nah, itu cara mengerjakan masalah jadwal ikhwah dengan beberapa kaidah yang bisa kalian baca di kitab halaman 9 sampai 12 nantinya untuk penambahan materi ya. Ini sekedar contoh yang secara langsung. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.